Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana Tanjung dengan NIM 0310183101 dari Taris Biologi 4 semester 5. Dimana kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum saya, yaitu mengenai struktur spermatozoa dan ovum pada mencit atau musculus. Dimana pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui struktur dari mencit tersebut. Dimana pada ovulasi adalah peristiwa dilepaskannya ovum atau sel telur yang sudah matang dari ovarium. Proses ovulasi ini terjadi apabila alat kelamin betina sudah mencapai dewasa. Ovulasi ini terjadi dalam siklus yang teratur, yaitu satu kali atau daur menstruasi. Pada manusia biasanya terjadi kira-kira 14 hari atau biasanya 1 hari sebelum menstruasi dan berikutnya terjadi. Pada setiap terjadinya proses ovulasi ini, jumlah sel telur yang diovulasikan tergantung pada jenis hewan. Contohnya pada manusia hanya satu sel telur matang yang dapat tergantung pada jenis diovulasikan pada jenis hewan anivora. Biasanya jumlah sel telur ini yang diovulasikan 1 atau 2 buah sel telur. Pada hewan multipara, sel telur ini yang diovulasikan lebih dari 2, bahkan pada dapat mencapai sel telur. Ovulasi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu ovulasi spontan adalah ovulasi yang terjadi tanpa rangsangan seperti pada mamalia. Yang kedua ada ovulasi dirangsang oleh ovulasi yang terjadi apabila ada rangsangan, misalnya dirangsang dengan kopulasi dan menggosok-gosokkan badannya ke hewan jantan, dan dirangsang dengan bulu, contoh pada bulu ayam pada vagina, dan dilakukan pada ayam dan tikus. Proses ovulasi ini terjadi disebabkan tahap-tahapan perubahan ovarium selama siklus uterus yang dapat disebut dengan siklus ovarium. Perubahan-perubahan tersebut meliputi selama tidak ada aktivitas seksual atau diesterus dalam ovarium terlihat folikel-folikel kecil, dan sebelum eksterus folikel-folikel primer tersebut akan membesar, tetapi pada akhirnya hanya satu yang berisi ovum matang, yang lainnya mengalami degenerasi dengan atretik. Selanjutnya pada sperma atau disebut juga dengan spermatozoa, ya termasuk sel gamet dari jantan. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Seterusnya, spermatozoa ini merupakan sel yang sangat berspesialisasi dan padat, yang tidak lagi mengalami pembedahan dan pertumbuhan, dan berasal dari gonosis yang menjadi spermatogonium, dan spermatosit primer dan sekunder, dan lainnya berubah menjadi spermatid, dan akhirnya berubah menjadi spermatozoa. Spermatozoa ini terdiri atas 2 bagian fungsional yang penting, yaitu kepala dan ekor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur spermatozoa dan ovum pada mencit, di mana ini terdapat contoh dari spermatozoa. Nah, pada gambar ini itu terdapat kepala, akrosom, dan nukleus. Ini ada nukleus, terus ada leher, dan ada bagian tengah. Ini ada bagian tengah, dan ada mitokondria. Ini salah satu mitokondria, dan membran plasma warna biru, dan selanjutnya ada ekor. Di mana pada pengamatan ini banyak ditemukan sperma mencit yang abnormal. Bentuk sperma normal mencit jantan memiliki kepala, bagian leher, dan ekor. Kepala sperma mencit ini yang normal berbentuk kait yang mempunyai lebar dan menghubungkan kepala dan ekor, dan bagian ekor ini berbentuk panjang dan lurus. Ada bentuk sel sperma yang abnormal. Yang ditemukan adalah adanya sel sperma mencit yang ekornya patah, dan adanya sperma yang dengan ekor yang bergulung, dan adanya kepala sperma yang terputus. Banyaknya sel sperma abnormal ini yang ditemukan disebabkan oleh adanya kandungan flavonoid pada suatu ekstrak yang dapat menghambat pengeluaran FSH dan LH sehingga menyebabkan kadar testosteron menurun. Penurunan kadar testosteron ini dapat menghambat proses pembentukan sperma normal pada tahap spermiogenesis, sehingga menyebabkan munculnya sperma abnormal. Selain pengaruh adanya senyawa flavonoid, munculnya bentuk sperma abnormal ini pada mencit juga disebabkan karena adanya senyawa tanin yang dapat merusak sel sperma sehingga sel sperma menjadi abnormal. Dan selanjutnya, terdapat banyaknya sperma abnormal yang dihasilkan, maka akan mengurangi kemampuan sel sperma dalam keberhasilan proses fertilisasi, sehingga mampu mengurangi tingkat terjadinya kehamilan pada betina. Selain itu, adanya perubahan morfologi sperma normal yang menyebabkan terganggunya proses fertilisasi ini karena pengaruh zat yang bersifat teratogen. Selanjutnya, mekanisme kerja pada tanin dapat menyebabkan mengkerutnya dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel. Akibatnya terganggu
permeabilitas ini, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat dan mati. Dan gangguan pada fertilisasi bisa terjadi karena adanya pengaruh internal maupun eksternal, dan keberadaan dari zat yang bersifat teratonik ini dan fetotoksit mampu menyebabkan terhentinya proses fertilisasi, dan senyawa-senyawa tersebut berasal dari obat-obatan ataupun berbagai bahan makanan. Nah, baiklah, selanjutnya sini saya akan membahas tentang ovum pada mencit. Nah, ini contoh gambar ovum. Nih, pada gambar ini terdapat inti sperma, terus sitoplasma sel telur dan akrosom, inti telur, badan kutu pertama, dan sel folikel dan zona pellucida. Nah, dimana pada struktur ovarium ini, ovarium adalah organ reproduksi yang penting sebab bakal janin sebagai individu baru terbentuk dari sini. Ovarium ini dapat mengalami gangguan akibat berbagai keadaan, misalnya perubahan yang disebabkan oleh masalah hormonal termasuk hormon tiroid. Pada betina, hipotiroid dapat mengalami ketidakteraturan menstruasi, terutama oligomenorrhea. Dan menurut Nalbandal pada tahun 1990, kondisi atau gambaran keadaan ovarium bisa digunakan sebagai indikasi keseimbangan hormon-hormon reproduksi. Pada dasarnya, siklus reproduksi yang terjadi pada mencit ini adalah siklus ekstrus atau panjang siklus ekstrus pada mencit adalah 4-5 hari. Berdasarkan gambar ini, mencit dalam perlakuan dan kontrol mengalami fase-fase yang sama dan di antara fase siklus ekstrusnya, namun pada mencit hipotiroid diesterusnya dialami selama 2 hari, sedangkan mencit ini terkontrol hanya 1 hari. Pada kasus ini kemungkinan disebabkan karena hipotiroid yang terjadi pada mencit ini perlakuannya masih dikategorikan hipotiroid ringan, sehingga pada fase diesterus tidak jauh berbeda di antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Struktur histologi antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol masih menunjukkan terjadinya fase-fase yang normal, walaupun kerusakan pada setiap fase folikel telah terjadi. Berdasarkan pengamatan ini, struktur histologis di antara tampak tidak ada perbedaan gambaran fase-fase folikel antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hal ini disebabkan hipotiroid terjadi termasuk hipotiroid yang ringan. Tanda-tanda kerusakannya terjadi pada setiap tahapan perkembangan, folikel dan folikel primer, folikel sekunder maupun folikel tersier. Pada kedua kelompok, kerusakan tersebut mengarah kepada atresia folikel. Perbedaan antara kelompok perlakuan tersebut dengan kelompok kontrol terdapat pada persentase jumlah folikel yang mengalami kerusakan, walaupun secara statistik perbedaan tersebut tidak bermakna. Baiklah, kesimpulan dari hasil presentasi saya, di mana berdasarkan hasil praktikum ini menunjukkan bahwa spermatogenesis atau spermatogenium adalah proses terbentuknya spermatozoa dari spermatogenium melalui perkembangan yang kompleks dan teratur. Spermatogenesis terjadi di dalam tubulus seminiferus testis melalui beberapa proses, yaitu proliferasi, diferensiasi, dan transformasi. Pada tubulus seminiferus ini terjadi beberapa kelompok sel yang mempunyai sel germinal yang menyusun beberapa lapisan, dan setiap lapisan itu menunjukkan perbedaan generasi. Dan selanjutnya pada fase ini, mencit perlakuan mengalami siklus lebih panjang selama 2 hari, sedangkan mencit ini terkontrol hanya 1 hari. Struktur histologi dan persentase pada fase folikel ovarium tikus atau mencit ini menunjukkan terjadi kerusakan pada kedua kelompok, namun tidak berbeda secara bermakna. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai struktur spermatozoa dan ovum pada mencit atau mus musculus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.